Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Novella, jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan 2016. Berikut pemaparan penelitian saya yang berjudul Tantangan United Nations Population Fund dalam mengatasi sex selective abortion di India. Sex selective abortion adalah penghentian kehamilan secara paksa karena jenis kelamin janin tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua, yang dalam hal ini adalah jenis kelamin perempuan. Sex selective abortion telah terjadi di India sejak tahun 1980 ketika pertama kalinya dikenalkan teknologi ultrasonografi atau USG sebagai metode penentuan jenis kelamin janin. Sejak tahun 1980, telah terjadi 17.028.053 kasus sex selective abortion atau sekitar 851.403 sex selective abortion di India setiap tahunnya. Sex selective abortion mengakibatkan ketimpangan sex ratio at birth, bahkan setelah 3 kali sensus penduduk di tahun 2011 sebagai sensus penduduk terakhir, sex ratio at birth di India berada pada angka 908/1000, yang mana sangat jauh dari standar internasional untuk sex ratio at birth yaitu 950/1000. Untuk mengatasi sex selective abortion, pemerintah India telah membentuk berbagai macam upaya dan program serta membentuk beberapa undang-undang, diantaranya Undang-Undang MTP, Undang-Undang PCPNDT, dan KUHP India menyatakan bahwa aborsi adalah tindakan ilegal, serta praktisi aborsi akan dikenakan sanksi dan denda apabila tetap melakukan sex selective abortion. Dari berbagai macam upaya, program serta undang-undang telah dibentuk oleh pemerintah India tidak menunjukkan hasil yang signifikan, maka pemerintah India menyadari bahwa perlu adanya bantuan dari pihak luar untuk mengatasi sex selective abortion, dan dalam hal ini adalah UNFPA. UNFPA adalah salah satu NGO di dunia yang berfokus kepada gender bias sex selection dan merupakan satu-satunya NGO yang berfokus pada sex selective abortion di India. UNFPA dan India telah bekerja sama sejak tahun 2001, di mana sejak tahun 2001 UNFPA telah bekerja sama dengan beberapa kementerian dan institut negara untuk membentuk program serta upaya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya UNFPA juga bekerja sama dengan Indian Medical Association atau Persatuan Kedokteran di India. Selanjutnya UNFPA juga bekerja sama dengan NGO lain seperti UNICEF, UN Women, WHO, dan UNFPA juga bekerja sama dengan Serikat Media serta Surat Kabar Terbesar Hindi. Namun setelah berbagai macam program serta upaya yang telah dibentuk oleh UNFPA dan pemerintah India tidak menunjukkan hasil yang signifikan, bahkan ketimpangan sex ratio at birth semakin tajam, yaitu ditunjukkan dengan di tahun 2017 sex ratio at birth berada pada angka 897/1000 dan sangat jauh dari sensus penduduk terakhir pada tahun 2011. Maka perlu adanya analisis lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh UNFPA untuk mengatasi sex selective abortion di India. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, sex selective abortion yang paling tinggi berada di India. Pemerintah telah berusaha mengatasi masalah ini namun tidak berhasil. India bekerja sama dengan UNFPA, namun sex selective abortion masih saja terjadi. Maka pertanyaan penelitian yang dapat disimpulkan dari penelitian saya adalah, apa tantangan yang dihadapi UNFPA dalam mengatasi sex selective abortion di India? Kerangka konseptual yang peneliti gunakan untuk meneliti permasalahan ini adalah Country Program for Action Plan dari UNFPA untuk India di tahun 2013 sampai 2017 yang tercantum dalam Country Program 8, di mana di dalam Country Program 8 ini terdapat beberapa target yang harus UNFPA capai, yang target besarnya adalah untuk mencapai sex ratio at birth berada pada angka 932/1000 pada tahun 2017 atau di akhir Country Program 8. Jadi untuk mencapai target ini, UNFPA bersama pemerintah India telah membentuk beberapa indikator capaian. Yang pertama, UNFPA bersama lembaga pemerintah dan civil society berupaya untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan untuk meningkatkan sex ratio at birth. Yang kedua, UNFPA support pemerintah India untuk membuat panduan, program, serta strategi komunikasi untuk membalikan preferensi anak dan mencegah sex selective abortion. Yang ketiga, implementasi Undang-Undang PCPNDT oleh pemerintah, non-pemerintah, dan juga tenaga medis. Pada bab 2 ini, peneliti akan membahas tentang sex selective abortion di India dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Kita mulai dari penyebab sex selective abortion. Yang pertama adalah some preference atau kecenderungan untuk memiliki anak laki-laki. Hal ini dikarenakan di India, anak laki-laki lebih dihargai untuk membawa nama baik keluarga dan menjadi pihak yang akan menerima warisan. Hal ini berbanding terbalik dengan memiliki anak perempuan, karena memiliki anak perempuan dianggap sebagai beban dan kerugian finansial. Dikarenakan dalam adat budaya India, anak perempuan yang akan menikah wajib memberikan mahar kepada pihak lelaki dalam jumlah yang sangat besar, dan mahar inilah yang terkadang menjadi salah satu alasan bagi orang tua di India. Yang kedua adalah permintaan suami. Perempuan yang telah menikah sering dipaksa untuk melakukan aborsi oleh suaminya apabila janin yang dikandung tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini juga diperkuat oleh permintaan dari keluarga suami untuk segera memberikan keturunan laki-laki, dan perempuan India tidak bisa mendapatkan atau melahirkan anak laki-laki
kerap mendapatkan ancaman perceraian, apalagi sang perempuan menolak untuk melakukan aborsi apabila sang janin adalah perempuan. Dan tidak jarang juga perempuan harus mendapati kenyataan bahwa sang suami harus melakukan sewa rahim kepada perempuan lain untuk mendapatkan keturunan laki-laki. Penyebab seks selektif abortion yang ketiga adalah karena biaya akses teknologi ultrasonografi yang sangat-sangat murah di India. Jadi teknologi USG tersebar di setiap sudut kota di India dan dapat diakses oleh masyarakat. Bahkan ada sebuah iklan klinik sonografi di India yang mengatakan bahwa lebih baik bayar Rp500 sekarang daripada membayar Rp500.000 untuk mahar ketika anak kita menikah. Pembahasan selanjutnya pada bab 2 yaitu tentang dampak seks selektif abortion. Jadi dampak yang paling nyata dari adanya seks selektif abortion di India adalah terjadinya ketimpangan sex ratio at birth seperti yang telah saya sampaikan sejak pembahasan di awal. Dan dampak selanjutnya yang paling terasa adalah terjadinya perdagangan perempuan di India yang biasanya terjadi antara perempuan desa ke kota yang dijanjikan akan mendapatkan kehidupan yang mewah dan layak serta keluarga suami yang tidak menginginkan mahar. Dan seks selective abortion juga mengakibatkan tingginya angka kematian ibu di India dikarenakan metode pengguguran janin yang tidak aman. Pada bab 3 kita akan membahas tentang United Nations Population Fund di India dengan pembahasan pertama adalah tentang UNFPA in India. Sebelumnya UNFPA bergerak dengan tujuan untuk memberikan sebuah kondisi di mana setiap kehamilan diinginkan, setiap persalinan aman dan potensi setiap anak muda terpenuhi. Dan UNFPA juga membawa mandat dan nilai-nilai yang dianggap sebagai fondasi dalam setiap kegiatannya. Antara lain, UNFPA bekerja untuk memastikan seluruh orang, khususnya wanita dan anak muda, untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan seksual dan reproduksinya secara baik, termasuk dalam agenda keluarga berencana atau family in India. Ada 3 strategi utama yang dipakai oleh UNFPA untuk di India untuk mengatasi sex selective abortion. Yang pertama adalah improve policy response to reverse son preference. Yang kedua, strengthen capacity of state and non-state actor to implement the PCP and DTA. Yang ketiga, promote partnership building among state and non-state actors to reverse son preference. Pada bab 4 kita akan membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh UNFPA untuk mengatasi sex selective abortion di India. Yang pertama itu tantangan yang berasal dari pemerintah India itu sendiri yang terkait dengan program Beti Bachao Beti Padhao. Jadi program Beti Bachao Beti Padhao atau BBBP adalah program yang dibentuk pada tahun 2014 untuk mengatasi ketimpangan rasio dan berfokus pada pendidikan anak perempuan. BBBP memiliki target yang harus dicapai, yaitu meningkatkan sex ratio at birth di daerah-daerah yang krisis gender sebesar 10 poin setiap tahunnya, dan meningkatkan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan menengah dari 76% pada 2013 sampai 2014 menjadi 79% pada tahun 2017. Dalam pencapaian target ini, UNFPA dan pemerintah India melakukan 2 tindakan upaya, yaitu yang pertama, mass communication campaign, dan yang kedua adalah multi-sectoral intervention. Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh UNFPA bersama pemerintah India untuk BBBP telah menunjukkan efektivitas peningkatan sex ratio at birth di 104 daerah. Meskipun hasil dari BBBP menunjukkan adanya peningkatan sex ratio at birth, namun peningkatan ini tidak mampu mengejar penurunan sex ratio at birth yang terjadi setiap tahunnya sejak sensus penduduk terakhir pada tahun 2011, terkhusus untuk Haryana, Uttarakhand, Punjab, dan Delhi. Penurunan sex ratio at birth atau tidak tercapainya target-target yang telah ditentukan dikarenakan pemerintah dan UNFPA menghadapi beberapa tantangan dalam pencapaian target dari BBBP ini sendiri, yaitu yang pertama, pengimplementasian program yang gagal. Yang kedua, pengalokasian dana BBBP yang tidak tepat. 3. Kesenjangan dalam implementasi BBBP. Yang keempat, banyaknya agenda yang tidak terlaksana. 5. Pemalsuan data oleh pemerintah. Dan selanjutnya adalah tantangan dari civil society, di mana program yang telah dibentuk adalah Girls Count Coalition. Girls Count adalah koalisi nasional lebih dari 400 organisasi sipil di seluruh India. Koalisi ini bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, memperkuat advokasi, dan membangun akuntabilitas melalui dialog, pengembangan kapasitas, dukungan untuk aksi masyarakat, dan pembuatan bukti. Kampanye paling terkenal dari Girls Count Coalition adalah Challenging Patriarchy, di mana kampanye ini berfokus kepada 3 daerah terpilih dengan tingkat diskriminasi gender yang tinggi, yaitu di Maharashtra, Delhi, dan di Haryana. Meskipun pemerintah India memberikan respon yang baik terhadap penerapan Girls Count Coalition, namun Girls Count Coalition tidak dapat dikatakan berhasil dikarenakan beberapa tantangan yang dialami oleh setiap daerah. Yang pertama yaitu di Maharashtra,
Sex ratio at birth di Maharashtra mengalami penurunan dari 902 banding 1000 pada 2011 sampai 2013 turun hingga 878 banding 1000 pada 2013 sampai 2015. Namun Dewan Pengawas Negara mengatakan bahwa adanya campur tangan politik yang tidak sehat dalam implementasi Undang-Undang PCP-NDT. Dan data kasus yang dilaporkan untuk PCP-NDT bukanlah data yang sebenarnya. Yang kedua yaitu di daerah Delhi. Sex ratio at birth in India mengalami penurunan dari 887 banding 1000 pada tahun 2011 sampai 2013 menjadi 869 banding 1000 pada 2013 sampai 2015. Delhi merupakan daerah dengan tindakan perilaku seks selektif abortion paling tinggi dan memiliki sex ratio at birth yang paling rendah. Selanjutnya ada Haryana. Dalam hal sex ratio at birth, Haryana adalah daerah dengan rasio yang paling rendah dan penurunan yang paling tinggi sebesar 864 banding 1000 pada 2011 sampai 2013 turun menjadi 831 banding 1000 pada 2013 sampai 2015. Terdapat 35 penurunan untuk sex ratio at birth di Haryana. Sama halnya dengan Maharashtra dan Delhi, tantangan utama Haryana adalah kurangnya struktur dan anggota rapat yang hadir pada pertemuan sehingga agenda yang telah ditetapkan selalu tidak dapat dilaksanakan, yang mengakibatkan gagalnya rencana strategi yang telah dirancang untuk setiap daerah. Pembahasan selanjutnya adalah bab kelima, yaitu berisi kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang telah saya teliti. Maka dalam hal mengatasi seks selektif abortion, UNFPA berperan sebagai donatur, mitra, dan badan pengawas untuk setiap program dan kebijakan yang diimplementasikan agar nantinya target untuk meningkatkan sex ratio at birth hingga 936 banding 1000 pada akhir kontrak program 8 dapat tercapai. Dalam penerapannya, UNFPA mengalami beberapa tantangan sehingga sulit untuk mencapai target yang telah ditentukan. Tantangan-tantangan ini berasal dari pemerintah India itu sendiri, di mana pemerintah India tidak melaksanakan kontrak program yang telah disepakati, padahal pada kenyataannya, kontrak program UNFPA India dibentuk untuk pemenuhan kebutuhan India dengan harapan dapat mengatasi seks selektif abortion. Salah satu program utama dari kontrak program 8 adalah Beti Bachao Beti Padhao, yaitu program yang dibentuk pada tahun 2014 dengan tujuan untuk mengatasi ketimpangan rasio dan berfokus pada pendidikan anak perempuan. Namun, program ini tidak dapat mencapai tujuannya dikarenakan adanya pengimplementasian program yang gagal, pengalokasian dana BBBP yang tidak tepat, kesenjangan dalam implementasi program BBBP di setiap daerah, banyak agenda pertemuan yang tidak terlaksana, dan pemalsuan data yang dilakukan oleh pemerintah. Tantangan dalam implementasi program BBBP ini diakibatkan oleh pemerintah itu sendiri. Ya, program Girl Scout Coalition. Penerapan Girl Scout Coalition di Maharashtra tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan adanya campur tangan politik yang tidak sehat dalam implementasi PCP-NDT, dan data kasus yang dilaporkan bukanlah data yang sebenarnya. Berbeda dengan Maharashtra, penerapan Girl Scout Coalition tidak mendapatkan respon yang baik oleh pemerintah setempat dikarenakan seks selektif abortion menurut mereka bukanlah hal yang penting dan sering dianggap remeh. Di Haryana, agenda rapat yang ditetapkan selalu gagal dilaksanakan dan mengakibatkan gagalnya rencana strategi yang telah dirancang untuk setiap daerah. Banyaknya tantangan yang ditimbulkan oleh pemerintah India menjadikan usaha dan upaya yang dilakukan oleh UNFPA, civil society, dan mitra koalisi lain seolah jalan di tempat. Masalah ditimbulkan dari ketidaksiapan pemerintah untuk membuat perubahan menjadi tantangan tersendiri bagi UNFPA, dan target untuk mencapai sex ratio at birth di India pada tahun 2017 tidak tercapai. Sekian pemaparan penelitian saya mengenai tantangan United Nations Population Fund di India untuk mengatasi sex selective abortion. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.